Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurdin Santoso, NIM 61014201181, Rambel PCKRD. Di sini saya akan mengajarkan materi yaitu nabzah untuk kelas 10 atau kelas 1 SMA. Simak videonya. Oke, saya akan menjelaskan tentang apa itu nabzah. Nabzah yaitu narkoba atau nabzah yang disingkat dengan narkotika, psikotropika, dan juga zat adiktif yang lainnya yang bisa menyebabkan penyalahgunaan nabzah yang sangat berbahaya, merusak kesehatan fisik, mental, ataupun dengan efek samping yang lainnya. Bisa menyebabkan efek buruk bagi kehidupan Anda dan juga kehidupan yang akan mendatang. Sesuai namanya, nabzah dikelompokkan menjadi 3 kelompok yang besar, masing-masing memiliki jenis-jenis yang berbeda. Ketiga golongan tersebut yaitu narkotika, psikotropika, dan juga zat adiktif yang lainnya. Oke, selanjutnya, narkotika adalah sebutan untuk zat yang mampu menurunkan kesadaran dan juga rasa nyeri serta menyebabkan ketergantungan. Penyebutan ini berlaku untuk zat yang berasal dari alam, sintesis maupun semi-sintesis. Istilah ketergantungan ini atau yang disebut juga dengan adiksi berarti tubuh yang akan meminta zat tersebut secara terus-menerus dalam jumlah yang meningkat. Jika tidak mendapatkannya, maka tubuh akan muncul reaksi withdrawal atau sakau menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika. Pengelompokannya terbagi menjadi 3 golongan, yaitu golongan yang pertama, narkotika dengan potensi tingkat ketergantungan yang sangat tinggi sehingga hanya untuk pengetahuan dan bukan untuk terapi, contohnya ganja, kokain, dan heroin. Selanjutnya, golongan yang kedua, narkotika dengan potensi tingkat ketergantungan yang tinggi tapi bisa digunakan untuk terapi dan juga contohnya morfin, petidin. Golongan yang ketiga, narkotika dengan potensi tingkat ketergantungan yang ringan dan banyak digunakan sebagai obat atau terapi, contohnya kodein. Oke, selanjutnya masuk ke dalam golongan psikotropika. Psikotropika ialah zat selain narkotika yang memiliki efek psikoaktif dengan cara memengaruhi sistem saraf pusat secara selektif sehingga menyebabkan perubahan perilaku dan aktivitas mental. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang psikotropika, pengelompokannya terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, psikotropika dengan daya adiktif sangat kuat dan hanya digunakan untuk kepentingan pengetahuan dan penelitian. Contohnya ekstasi, LSD, dan juga lainnya. Golongan kedua, psikotropika dengan daya aktif atau adiktif yang sangat kuat, digunakan untuk kepentingan penelitian maupun terapi, contohnya amfetamin atau golongan sabu-sabu. Golongan ketiga, psikotropika dengan daya adiktif yang sedang dan banyak digunakan untuk kepentingan penelitian maupun terapi, contohnya golongan fenobarbital. Golongan yang keempat, psikotropika dengan daya adiktif yang ringan dan banyak digunakan untuk penelitian maupun terapi, contohnya golongan diazepam. Akibat penyalahgunaan obat tersebut sangat berbahaya, karena itu kami perlu mempelajari hal ini. Golongan yang selanjutnya, golongan zat adiktif atau yang lainnya. Dari zat adiktif itu ialah zat yang bukan obat atau di luar dari konteks narkotika dan juga psikotropika yang mampu menimbulkan ketergantungan. Sebagian besar zat ini tidak ada gunanya untuk terapi, berpotensi terjadi penyalahgunaan untuk membahayakan kesehatan. Selanjutnya, pengelompokan zat adiktif lain terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama, golongan alkohol, makanan atau minuman yang mengandung etanol atau etil alkohol dengan kadar tertentu yang memiliki kemampuan untuk menekankan fungsi syaraf pusat dan menyebabkan kecanduan. Selanjutnya, golongan rokok. Yang pertama, hasil pengolahan tembakau yang cara pengonsumsinya dengan cara dibakar dan dihisap asapnya. Rokok
mengandung nikotin yang berpotensi untuk menyebabkan kecanduan. Selanjutnya, golongan inhaler atau substansi yang dapat bersifat memabukkan bila dicium, dihirup, dan dihisap. Biasanya berbentuk cair atau zat gas hirup, contohnya bensin, aseton, thinner, dan juga yang lainnya. Oke, selanjutnya efek dari mengonsumsi atau efek dari nafsa tersebut ialah memiliki efek yang langsung, yaitu efek yang langsungnya juga berdampak buruk sangat kesehatan gitu. Oke, selanjutnya berdasarkan efek dari nafsa terdiri dari 3 golongan, yaitu golongan yang pertama, golongan depresan. Depresan atau yang disebut juga downer merupakan kelompok nafsa yang efeknya sangat menekankan sistem saraf, menurunkan aktivitas fungsional, dan demikian untuk memiliki kesadaran untuk mengantuk, hilangnya kesadaran, contohnya opioida atau opium, morfin, heroin, sedatif atau obat penenang, hipnotik atau obat tidur, dan juga tranquilizer atau obat kecemasan. Selanjutnya, golongan stimulan. Golongan stimulan ini berlawanan dengan depresi. Kelompok ini stimulan justru mengaktifkan sistem saraf pusat untuk meningkatkan aktivitas fungsional. Maka dari itu, stimulan menyebabkan peningkatan semangat, gairah, dan juga perasaan yang manipulatif, contohnya golongan amfetamin atau sabu ekstasi dan kokain. Golongan selanjutnya golongan halusinogen. Halusinogen yaitu memengaruhi sistem saraf dengan manipulasi perasaan dan juga pikiran sehingga mengubah persepsi terhadap kenyataan atau realitas, contohnya adalah ganja dan juga yang lainnya. Oke, kesimpulan dari materi itu ialah ketika kita mengonsumsinya, maka kita akan kecanduan. Maka hindarilah nafsa tersebut dan juga selalu berpikiran positif dan juga bertindak yang baik. Gimana kabarnya? Ayo. Semangat. Gak. Ya, saya sudah sampai. Udah tanya. Oke. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa agar diberi kelancaran dalam pembelajaran dan juga tidak terkena apa-apa. Aman Pak, jalan ruangan. Iya. Doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Oke. Sebelumnya belum memulai pelajaran. Waalaikumsalam. Oh ya. Siapa sih Pak? Oke, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, Pak Guru mau absen terlebih dahulu ya anak. Siapa aja yang berangkat, siapa aja yang enggak. Oke. Semangat, ayo. Oke, dimulai dari Muhammad Sifar Siwan. Oke. Ika Lafia, Ridawlia, Novel Amal, Al-Zura. Oke. Ibnu Faik, Fikri. Hadir. Oke. Habib. Oh iya, Habib. Oh, Habib kameramen, sorry. Kamu. Oke. Oke, selanjutnya masuk dalam penyampaian. Mbak Asik Pak. Sebelumnya kalian tahu nggak apa itu nafsa? Ada yang tahu novel nafsa itu artinya apa? Coba tolong jelasin. Nafsa, nggak tahu. Ada yang tahu? Nafsa? Nafsa, apa coba? Nafsa, narkotika, psikotropika, dan obat terlarang. Betul. Ya, betul. Nah, selanjutnya
masuk ke dalam definisi bahan zat yang dapat mempengaruhi kondisi atau kewajiban seseorang pikiran. Jadi menimbulkan ketergantungan fisik yang menimbulkan psikologi. Terus selanjutnya Pak. Terus tadi hubungannya sama nafsu itu apa, Pak? Kok Ya. tiba-tiba langsung ke materi, Pak? Gini Saya loh. kurang mudeng itu, Pak. gini loh Mas Fikri, kan tadi udah kan apa arti itu udah. Habis itu langsung ke dalam ini adalah penyampaian materi. Jadi ini adalah definisi dari nafsa itu dan apa itu nafsa gitu loh. Nah, itu di situ narkoba, Pak. Bukan sama nafsa, Pak. Narkoba sama nafsa. Kan nafsa itu artinya kan kepanjangan. Narkoba itu kan istilah dari obat-obatannya gitu loh. Nafsa kan kepanjangannya gitu loh. Oke, masuk ke dalam. Kalau pendeknya apa nafsa? Pendekannya nanti jelasin. Selanjutnya definisi dari narkotika. Narkotika sendiri yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Oke, Pak, itu apa? Jualan nanti Pak, saya pertama. slide pertama. Tadi, Pak. Slide pertama Nah, yang ini itu Pak apa? Tadi bahan obat yang bukan dari tubuh itu contohnya apa, Pak? ya contohnya gini loh, kayak kecubung tahu yang buat mabuk. Kecubung itu Itu kan kan apa, Pak? Pak. Ya kan sama aja, itu kan buat itu apa? Ya maksudnya saya katakan contoh obat yang bukan berasal dari tanaman itu apa? Oh, obat-obatan. Berarti obat-obatan orang itu kayak misal zodam, terus Sulam ya apa? zodam itu pil ya, kayak pil buat penenang gitu loh. Itu dari apa, Pak? Pil koplo. PVC. Ya dari bahan-bahan zat terlarang gitu. Terus selanjutnya psikotropika, yaitu zat atau obat baik alami maupun buatan bukan dari narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif dalam susunan syarat menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan berubah perilaku. Artinya Intinya nanti. Oke, selanjutnya zat serius deh. adiktif adalah zat atau bahan selain narkotika psikotropika yang apabila disalahgunakan dapat menimbulkan ketergantungan dan kerugian baik dirinya ataupun lingkungan sekitar. Jadi ketika kita mengonsumsi obat-obatan tersebut, pasti kita akan ketergantungan ataupun kecanduan. Ya, Apakah itu sudah pasti, Pak? ya pastinya, misal ya, kayak suatu contoh udah mengonsumsi obat-obat misal pil, pasti kalian mau lagi dan pasti kalian akan menghalalkan segala cara begitu dapatkannya. Kata siapa? Dari itu kan obat-obatan, Pak. Di situ, Pak. Kan ini sama aja kan, kalau zat aktif kan artinya kan zat selain narkotika. Gitu. Oke, selanjutnya Kita bawa lagi obat-obatan. golongan satu atau penggolongan dari sebuah narkotika, yaitu hanya untuk pengembangan iptek atau ilmu teknologi tidak untuk terapi yang berpotensi sangat tinggi ketergantungan. Golongan kedua untuk pengobatan pilihan terakhir terapi untuk pengembangan iptek potensi tinggi ketergantungan. Golongan ketiga banyak digunakan untuk pengobatan pengembangan iptek potensi ringan atau ketergantungan. Kalau tanya Pak, itu yang golongan satu itu untuk pengembangan iptek itu maksudnya gimana ya Pak? Jadi gini loh Mas Gunung, misal atau contoh ada riset pengamatan sebuah tanaman kecubung itu kan kecubung bisa aja buat obat ataupun bisa dikonsumsi yang salah gunakan itu buat obat-obatan terlarang. Nah, misal kecubung itu digunakan untuk para pengidap narkoba kayak misal baunya kan itu sedap buat penenang rasa gitu. Tidak tahu sampai Pak. Lah itu maksud dari pengembangan iptek itu kan teknologi kan? Iya. Itu berarti Hubungannya apa? narkotika itu untuk mengembangkan teknologi apa Pak? Oh, jadi kan apa ya bisa aja untuk riset atau sebuah penelitian dari teknologi apa gitu. Ya apa? Oke, nanti dulu lanjut slide selanjutnya. Contoh golongan satu opium, kokain, ganja, heroin atau LSD, ekstasi, sabu, katinona, psikotropika golongan 1 dan 2 masuk ke dalam golongan ini. Ya, disebutkan dalam UU nomor 35 tahun 2009, Perundang-undangan 40 nomor 2013, PMK nomor 13 nomor
2014. Bunyinya itu di mana Pak? Bunyi undang-undang dari nomor 35 tahun 2009. Ini kan pengelompokannya Mas Budi, gitu. Ya. Golongan 2 ada fentanyl, metadon, morfin dan petidin. Golongan 3 kodein. Kodein itu Mas. Terus selanjutnya golongan psikotropika UU nomor 5 tahun 1997. Golongan 1 LSD katinona. Golongan 1 narkotika UU nomor 35 tahun 2009. Golongan 2 ekstasi sabu. Golongan 1 narkotika dan UU nomor 35 tahun 2009. Golongan 3 alkohol pigal yang pentoparbidalnya. Golongan 4 alprazolam, diazepam dan fenobarbital. Oke. Selanjutnya pengelompokan opium atau heroin, morfin. Dari papaver somniferum disuling menjadi morfin, kodein dan heroin. Penghilang rasa, nyeri obat dan antibatuk dan diare. Gejala ini sering terjadi terhadap orang yang acuh malas, mengantuk, mual, cadel, pupil lebar jika overdosis atau gangguan perhatian dan daya ingatnya melemah. Oke, selanjutnya ini adalah contoh tanaman dari opium atau popi. Itu tanaman yang sering disalahgunakan buat obat-obatan. Ini selanjutnya ganja. Nih ganja, bukan rokok ganja ya, kan ganja racun. Terus selanjutnya ganja itu dalam memicu psikosis atau gejala yang rasa senangnya santai, acuh mata, merasa nafsu makan meningkat, mulut kering dan pengendalian dirinya, konsentrasinya berkurang dan depresi sering muncul. Oh ya Pak, sebentar Pak. Gimana? Ada ganja Pak tadi Pak. Itu kan Ganja. Gejalanya rasa senang. Berarti kalau Bapak kelihatan senang itu berarti ada tanda-tanda seperti memakai ganja seperti Pak. Ya maksudnya bukan hanya gitu loh, kan itu kan cuma gejala beberapa aja. Ini kan yang saya tuliskan tuh kan ada gejala yang mengandung kelemahannya dan kurang. Terus selanjutnya amfetamin atau sabu ekstasi. Terus metalin dioksi, methamphetamine atau MDMA. Gejala kewaspadaan meningkat, bergairah, rasa senang, bahagia, pupil melebar, denyut nadi dan tekanan darah meningkat, insomnia, hilang nafsu makan. Oke, selanjutnya peran remaja, upaya pencegahannya. Jadi biar supaya kita salah dalam kita pergaulan ataupun penyalahgunaan obat-obatan itu perlu terjadinya peranan sejak remaja, peran ortu, program PAGN atau pencegahan dan pemberantasan terhadapnya. Oke, selanjutnya peran terhadap remaja ikut kegiatan ekstra OL, terus kesenian, keterampilan, terus beribadah, tidak bergaul dengan pecandu. Terus selanjutnya peran waktu juga sangat penting karena menciptakan rumah yang harmonis, kemudahan dalam berkomunikasi, mendidik yang baik dan memberi contoh yang baik dan mengawasinya. Untuk dari program pencegahan dan pemberantasan terhadap penyalahgunaan narkoba tertulis dalam Perda atau peraturan daerah di DIY atau Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 13 tahun 2010. Bunyinya, nah itu tadi yang pencegahan dan pemberantasan terhadap penyalahgunaan narkoba. Iya, gitu. Dan Pak, itu kan penyalahgunaan narkoba. Iya. Itu kalau lebih spesifiknya faktor internal dan eksternalnya apa Pak? Iya. Mas Abda, terus Mas Gana, terus Mbak Nina, nggak apa-apa, saya gitu. Oke, jadi Mas Fikri tanya faktor internal dan eksternal. Ya, yang lebih spesifik Pak. Oh, jadi gini, faktor internal dari penyalahgunaan narkoba itu internal, faktor dari dalam. Itu bisa dilihat dari dalamnya itu dari misal keadaan
kondisi keluarga. Misal Mas Fikri itu di rumah kayak suatu terjadinya broken home, terus Mas Fikri itu frustasi ya gitu atau gitu. Ya jangan sampai gitu. Terus dari frustasi itu Mas Fikri butuh penenang atau apa? Mas Fikri itu mengonsumsi zola obat-obatan. Jadi itu faktor internalnya. Sedangkan faktor eksternalnya atau dari luarnya itu ya seperti halnya satu contoh kan Mas Fikri tergabung dalam kampus gitu loh kan, lingkungan kampus itu sangat berpengaruh juga untuk teman-temannya. Misal contoh ada temannya Mas Fikri, satu contoh Mas Noval mengonsumsi apa, terus Mas Fikri kayaknya Mas Noval mengonsumsi ini enak deh, terus akhirnya pengen coba jadi gitu. Oke, selanjutnya dampak penelitiannya bisa terjadi dalam kesehatan, sosial, ekonomi, pendidikan, dan hukum. Kesehatan bisa jadi ketularan HIV, hepatitis, overdosis, kematian sosial, ataupun sering bertengkar, berbuat kriminal. Faktor ekonominya uang cepat habis, pendidikan dikeluarkan dari sekolah ataupun pekerjaan hukum. Hukum dipenjara dan direhabilitasi. Oke, selanjutnya tips menghindari diri dari narkoba. 1. Meningkatkan iman dan takwa, siap menjadi terhadap mental ataupun menolak apabila ditawari narkoba, hati-hati dalam memilih tempat bergaul. Selanjutnya belajar berkata tidak apabila ditawari dengan alasan yang tepat. Oke, demikian materi yang dapat saya sampaikan ataupun motivasi terakhir. Bahaya dari penyuluhan narkoba ataupun nafsa ataupun obat-obatan terlarang. Oke, selanjutnya Bapak ingin membagi kelompok untuk berdiskusi tentang materi tersebut dan juga nantinya kalian akan menyimpulkan dari materi yang saya sampaikan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ada yang 4, ada yang 3 ya. Oke. Jadi untuk pembagiannya Mas Noval, Mas Fikri, Ibnu, terus selanjutnya Bigda, Ika, Zura sama Siva. Oke. Untuk berdiskusi mulai. Saya ngapain Pak? Kalian itu menyimpulkan dari materi yang saya sampaikan di tadi PPT. Oke, kalian simpulkan nafsa itu apa dan sebagainya. Lalu kalian presentasiin dan sampaikan di depan. Sampai selesai ke Pak. Gitu kan jeda dulu. Oke, saya beri waktu berdiskusi jangan kelamaan 1 detik. enggak, yo 1 detik buat mikir loh, sepinter-pinter emang gitu. 1 detik masalah. 3 menit ya, oke. Mulai. Kesimpulan dari materi ini. Jadi bagaimana sih? Kirim PPT. Jeda biru. Oke anak-anak. Tapi uangnya peteng. Gimana untuk hasil diskusinya? Apakah sudah belum? Coba untuk kelompok pertama, kelompoknya Fikri, Noval, Ibnu coba maju. Ya Pak. Jelasin apa itu nafsa dan kesimpulannya. Gak apa-apa. Dikit aja gak apa-apa. Fikri dan kelompoknya coba jelasin. Oke. Oke teman-teman, kami dari kelompok 1 ingin Mempresentasikan hasil diskusi kami dengan materi nafsa. Jadi nafsa itu adalah zat atau bahan yang berbahaya yang mempengaruhi kondisi kejiwaan atau psikologi seseorang. Nafsa itu singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Narkotika itu ada 3 golongan. Yang pertama, golongan 1, narkotika yang hanya digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk terapi serta memiliki potensi ketergantungan sangat tinggi. Contohnya
kokain, ganja, dan heroin. Untuk golongan yang kedua bisa dibacakan oleh Mas Nopal. Golongan kedua yaitu narkotika yang dipergunakan sebagai obat, penggunaan sebagai terapi atau dengan tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, serta memiliki potensi ketergantungan yang sangat tinggi. Contohnya morfin dan THC. Yang ketiga akan dibacakan oleh Mas Diki. Jadi di golongan 3, narkotika digunakan sebagai obat dan penggunanya banyak digunakan untuk terapi serta digunakan untuk iptek. Memiliki potensi ketergantungan ringan, contoh kodein. Coba, coba. Oke. Bagus atas presentasinya. Boleh, Pak. Juga. Tapi apa ya? Penyampaiannya kurang detail gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Is very nice. Dari artinya apa, Pak? Bagi sangat hebat gitu. Wow. Terima kasih kelompok 1. Oke, selanjutnya untuk kelompok 2. Sama, Pak. Ika, Rida, Zura, Siva, maju. Sama, Pak. Ya, ada kan jawaban beda-beda tuh. Coba maju aja gimana? Gimana? Beberapa kata aja nggak apa-apa. Oke. Ayo. Ayo, coba. Tapi kalau Ya enggak gue jelas, tapi kalau ada sesuatu yang sangat optim, Masa ya? Masa ini apa? Coba jelasin aja sedikit. saya sakit Pak. Ya udah nggak apa-apa. Coba ternyata 2 perwakilan dari kelompok 2 ya. Bukan saya dulu mas. Nafsa. Apa? Oke, di sini kan ada 2. Nafsa adalah singkatan dari narkoba, dari narkotika dan berlarang. Ya, terima kasih atas kelompok 2. Balik lagi dulu. Oke, jadi itu anak-anak kita kan sudah berdiskusi tadi juga sudah menyampaikan materi dan sebagainya. Oke, untuk selanjutnya Bapak ada 2 soal. Loh, ada soal, Pak. Iya, tanya jawab cepat ya. Jadi yang bisa nanti Bapak kasih nilai gitu loh. Minimal es mangga saya dulu, Pak. Oh, semangga ya, bener Jo. Yang bener kasih apa Pak? Enggak kasih apa-apa ya, kasih nilai gitu. Enggak ada apa-apa. Sepuluh. Enggak usah jawab. Esai ya Pak? Gitu. Minimal es mangga. Esai Pak. Sebutkan obat-obat terlarang apa aja contohnya gitu. Siapa yang bisa? Apa aja? Coba. Saya, Pak. Apa? Pil koplo, ekstasi, eksimer, obat tikus. Oh kamu apa? Udah pernah mau dunia? Dulu, Pak. Oh dulu. Dulu saya pengedar narkoba. Tapi sekarang saya jadi Boleh dia Pak. bupati Bogor. Oh iya. Oke. Sini kelasnya sangat aktif dan malah hyper. Aktif komponen. Gitu. Oke, jadi demikian yang Bapak ini 2, Pak. 2. Tadi kan udah sebutkan dan juga jelaskan apa aja kan. Tadi saya tidak menjelaskan, Pak. Saya cuma menyebutkan. Ya kan maksudnya kan menyebutkan kan, tapi kan tadi kan apa ada soal Pak itu kan belum satu soalnya. Sebutkan dan jelaskan. Sama aja. Gitu loh. Ya udah loh, Pak. Nah, sekarang profesional Ya, Pak. Mau, Pak. Sekarang tanya apakah soal satu lagi ya. Oke. Sebutkan dan jelaskan lagi. bukan. Jelaskan apa itu? Sebenarnya, Pak. Yang bener yang mana? Sebutkan atau Jelaskan jelaskan? apa itu narkotika gitu aja. Apa? Narkotika. Yang enak. Ini pertanyaannya. Tuh, Mbak Widya, Pak. Mbak Widya mau menjawab, Pak. Narkotika apa coba? Ayo, Mbak Widya. Tunjuk Pak yang cewek Pak. Yang saya Pak ditunjuk, Pak. Coba Dari tadi Terus Pak. Yang cewek gimana? pada mainan terus. Tunjuk Pak yang cewek Pak. Gimana yang cewek? Rida, coba jelaskan narkotika. Iya. Browsing aja nggak apa-apa. Kan Loh. Bisa Apa bisa? Ya udah. Saya yang jawab ya.
paham apa gimana? Gurunya aneh. Narkotika yaitu zat obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun tumbuhan, yang menyebabkan penurunan dan perubahan kesadaran. Gitu. Jadi demikian yang dapat Bapak Bentar dulu Pak, tanya ke muridnya apakah ada yang ditanyakan apa enggak? Nah, kan saya mau menyampaikan ini dulu. Bentar. Ya demikian yang dapat saya sampaikan. Untuk evaluasinya gimana? Apakah sudah paham anak-anak dalam materi yang saya sampaikan, yaitu materi pokok nafsa atau narkoba, obat-obatan terlarang gitu. Gimana? Gak ada pertanyaan? Oke, kita kalau nggak ada pertanyaan, pembelajaran materi kali ini saya cukupkan. Sebelumnya Mas Fikri pimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga mendapatkan berkah dan juga kalian diberikan kemudahan dalam mempelajari materi dan diberi kesuksesan dan juga ke depannya diberi kemudahan. Mas Fikri pimpin. Oke teman-teman, sebelum mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Sudah selesai. Ya anak-anak, demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, satu sekali yuk.